Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bodan Ahmad dari Rombel 2, jurusan Teknik Informatika, angkatan 21. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS, yaitu proyek membuat game di software LS3. Ya, jadi ini game yang saya buat, namanya adalah game Bocil Kematian. Jadi di sini anak kecil ini, bocil ini akan berkeliling untuk mencari tenaga, kemudian mencari poin dan juga menamatkannya dengan cara berjoget dengan teman sebaya. Oke, jadi ini adalah tatanannya. Jadi ini adalah orang utama bocil ini, ada bot itu. Kemudian jika disaksikan ke atas, maaf, itu ada beberapa hal, ada kue, kemudian ada anjing, dan seterusnya berjalan melewati ada rintangan. Nah, nanti masuk bar tempat ini yang bisa berjoget. Oke, kita langsung saja menuju ke kodenya. Oke, ini adalah kodenya, ya, di mana yang pertama kali saya akan buat. Saya menjelaskan setelah game jadi, ya, karena laptop saya itu tidak kuat. Jadi saya menjelaskan laptop, mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi yang pertama saya lakukan adalah membuat gerakan untuk berjalan. Nah, gerakan untuk berjalan sendiri saya gunakan keyboard, ya, keyboard up, down, left, right, itu yang dengan membuat pivot, ya. Karena di toko utama saya yang dijalankan itu di pivot ada bisa gerakan. Saya membuat kelas pivot, yaitu kelas yang pertama jalan. Saya akan jelaskan. Saya membuat jalan. Jadi untuk cara membuat pivot sendiri bisa ke tadi ini, terus bypass, terus add procedure, saya menambah prosedur pivot, atau di sini juga bisa ini add pivot procedure. Nah, setelah itu di sini itu kita masukkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan jelaskan. Saya menjalankan get right hip, ya, berarti kanan itu dijalankan backward, itu berarti depan. Ini kebalikan, ya, backward dan forwardnya kebalikan karena dialis. Nah, ini dijalankan seperti ini. Kemudian ini yang kiri itu juga berjalan ke belakang, kemudian ke belakang, terus dan seterusnya. Nah, di sini saya menambahkan ini, ya, widget, di mana ini itu adalah properti di pivot. Nah, saya tambahkan properti itu jenis boolean. Nah, ini true, ya. Jadi setelah itu nantinya kaki yang mana yang akan digerakkan gitu. Setelah ini dibuat, ini lengan atas, kemudian ini karena untuk jalan otomatis harus jalan ke depan, kan. Nah, saya buat move itu berarti pindah arah, yaitu nanti jalan. Nah, arahnya itu nanti forward karena ke depan. Nah, kemudian ini sudah di bawahnya juga untuk mengimbangi. Jadi kalau langkah kaki kanan yang pertama itu udah jalan, kemudian benar kembali, kemudian langkah yang kaki kiri kembali, berarti ini ada dua langkah dalam satu jalan. Ini saya buat prosedur jalan, kemudian ada juga
ya prosedur untuk belok kiri. Nah, ini untuk belok kiri sendiri. Jadi di sini intinya itu saya nanti akan filenya ya. Ini ada udah. Nah, ini intinya itu turn left. Nah, jadi belok kiri sebesar 0,25. Ini seperti left hip atau apa, ini untuk mengimbangi saja. Ini bisa dibuat sekreasi mungkin, terserah yang membuat ya. Kemudian ada belok kanan. Nah, kebalikannya dari belok kanan, belok kiri, makanya kita berarti turn right. Turn right-nya ini 0,25 ya. Turn right-nya 0,25, biar mengimbangi ini 0,25 juga. Oke, setelah itu ada saya buat lompat. Nah, lompat ini untuk lompat. Jadi nanti bocil kematian ini bisa lompat ke depan lompat ya. Jadi lompat ini gerakan kaki dan lain-lain untuk mengimbangi. Nah, ini ketika lompat berarti pindah ke atas itu sebesar 1,5. Kemudian ke bawah lagi kan mengimbangi, ini yang move down itu 1,5. Kemudian untuk ini ke depannya saya buat 2, agak jauh karena nanti untuk penghalangnya ya saya penghalangnya itu ada hewan anjing ya namanya. Makanya bocil kematian ini jangan sampai dimakan oleh anjing. Oke. Kemudian udah. Nah, selanjutnya saya juga buat prosedur untuk mundur. Kita bisa maju, masa nggak bisa mundur? Makanya saya buat mundur. Nah, mundur sendiri intinya di sini adalah move backward. Karena tadi maju forward, maka ini backward. Backwardnya saya buat 0,25 ya, sama seperti yang tadi jalannya. Ini intinya ini, dan ini yang get right hip, kemudian left right hip, dan lainnya itu bisa dikreasikan sendiri, terserah teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kemudian di sini saya juga buat goyang. Karena kalau misal ini tokoh kita ini nanti goyang joget bersama sama teman sebaya, itu akan win, akan menang. Goyang, ini contohnya itu goyang. Nah, goyang sendiri ini ya saya buat goyangannya kreasi sendiri, tapi ini saya akan jelaskan. Jadi kettlebell itu ya itu panggulnya ntar goyang. Kemudian ada spin bass, kemudian ada rig shoulder, itu tangan. Jadi tangan bagian atas itu nanti goyangnya ini ke backward forward, jadi ke depan belakang. Nah, tapi di animasi ini backward forwardnya agak membentuk lingkaran, jadi ini ke samping seperti kelihatan ke kanan sama kiri. Nanti kita coba jalankan di sini ya. Ini ada sudah. Kemudian juga buat lari ini supaya kencang ya. Lari ini hampir sama jalan, tapi dipindah ke depannya, pindah tempat, move forwardnya itu saya buat 1 biar cepat. Kemudian ini move forwardnya 1 berarti satu langkah berarti kan 2 langkah. Jalan itu langsung 2 langkah. Nah, untuk lari juga langsung 2 langkah. Sekali tekan keyboard nantinya itu ini 1 berarti 2. Nah, selanjutnya setelah ini jadi, setelah saya bibitnya
Jadi kemudian saya menuju di initial event listener ya. Ini jadi di sini saya masukkan OK phrase karena dari keyboard ya. Kemudian dari keyboard, kemudian di sini saya buat do together karena biar bisa dijalankan bersama-sama. Kemudian buat permisalan if else, ya if else sendiri ya tentunya ini apa key-nya itu up itu untuk forward ya. Jadi kalau kita tekan up itu nanti maju ke depan, ya kan? Kemudian down itu untuk mundur, right untuk belok kanan, left untuk belok kiri. Setelah itu di sini saya buat dengan abjad ya. Misal di keyboard kita klik A, maka akan lompat. Kemudian misal kita klik S, maka akan buat goyang. Kemudian untuk D, misal kita tekan D, itu nanti akan lari. Mari kita coba jalankan, tapi sebelum itu saya ingin, ini jelaskan yang ini. Di My First Method itu saya setting biar kamera itu mengikuti bocil. Jadi kamera itu sama bocil mengikuti. Kemudian ini ada tenaga. Tenaga ini jadi ini itu semacam skor ya. Ini teks yang di atas yang nantinya nambah. Ini ada tenaga nanti nambah, kemudian poin ada nyawa. Itu juga mengikuti bocil seperti kamera. Saya coba jalankan ya. Nah, misal kita tekan up, itu akan jalan seperti ini. Kemudian tekan down, tekan keyboard down mundur. Misal kita tekan keyboard naik, maka belok kiri. Maka akan belok kanan, belok kiri. Kalau ketika keyboard seperti tadi yang sudah di itu ya set. Kemudian apabila kita tekan keyboard misal A itu tadi lompat. Nah, akan lompat seperti ini. Kita mundur lagi. Oke, misal kita tekan keyboard S ya. S itu tadi goyang. Nah, ini goyang. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, goyang. Yang saya set itu pinggul sama paha bagian atas. Itu lengan bagian atas. Lengan bagian atasnya itu backward forward tapi ke kanan, ke samping kayak ke kanan ke kiri. Gerakannya seperti ini. Kemudian D itu tadi untuk lari ini. Lari cepat ya gerakannya. Oke. Nah, ini untuk tenaga itu ada ini ya. Di atas samping kiri ya, kiri saja itu ada ini tenaga, kemudian poin, biar ada nyawer dan ini akan bertambah ketika nanti di step selanjutnya saya akan jelaskan. Kita close terlebih dahulu. Kemudian saya akan jelaskan di first method dulu ya. First method dulu ini ada sahabat untuk kata-kata. Jadi untuk bot sendiri itu untuk yang ini, yang orang depannya tokoh kita bocilnya itu ya kita ada selamat datang di kompromi dan penjelasan tentang apalah gunanya biar mudah kayak misal ini keyboard up untuk jalan, keyboard down untuk mundur dan seterusnya. Ini penjelasannya. Nah, kemudian untuk rintangannya saya gunakan hewan anjing ya, hewan anjing dan itu jika tokoh kita mengenai anjing tersebut maka akan game over. Nah, untuk set pertama itu saya akan perlihatkan set gerakan untuk anjing terlebih dahulu. Ini saya close terlebih dahulu.
Oke, saya ulangi. Saya anjing anjing nanti dulu ya. Ini saya akan jelaskan yang kue. Ini kue itu untuk menambah tenaga ya. Jadi saya di sini set kue. Set kuenya ya ini saya pakai add collision star listener. Jadi jika bocil, ini bocil, bocil, kemudian ini untuk apa yang keduanya itu ada M1, M2, M3 sampai M13 itu. M itu saya namakan untuk kue ya. Nah, di sini jika bocil itu is scolding bit, ini itu berarti menyentuh kuenya, kue satu ini. Berarti nanti kuenya set opacity 0. Jadinya yang tadinya opacity-nya 1 itu akan 0, menghilang. Nah, dan play audio, ini terserah mau kalian kasih audio apa. Kemudian ini ada update tenaga. Nah, update tenaga sendiri berarti kita harus membuat prosedur lagi ya, update tenaga. Nah, di sini saya akan jelaskan. Ini untuk update tenaga. Nah, ini tadi ini kan untuk update tenaga. Nah, ini berarti di text model. Text model karena apa? Karena kita tadi tulisan yang seperti poin, kemudian tenaga nyawer itu di itu ya, di text model ini. Kemudian kita buat tenaga, update tenaga, buat prosedur update tenaga, update point, dan update nyawer. Jadi update ini apabila update tenaga dulu, tadi apabila menyentuh kue itu akan diupdate tenaga. Nah, apa sih isinya update tenaga sendiri? Nah, di sini update tenaga saya berikan set ini ya. Berarti saya buat di sini itu properti dulu juga ini. Jadi saya buat properti ada tenaga dengan jenis jewel number itu 0, kemudian ubah tenaganya itu jadi 3. Sama kalau poin 0 dan tambah poinnya juga 5. Nah, kemudian untuk nyawer itu 0 tambah nyawernya 1. Nah, oke. Ini jadi kita masukkan ini this ya, misalnya ini this. Nah, update tenaga. Ini set tenaga dulu. Jadi set tenaga itu dis tenaga tadi kan 0. 0 itu apabila menyentuh maka akan di plus dengan ubah tenaganya itu di plus 3, berarti nanti akan nambah 3. Kemudian value-nya itu ya ini kalimat string yang tenaga itu diikuti dengan dis tenaganya yang udah ditambah itu berapa. Misal tadinya 0 kan gak ada, terus jadi 3, terus jadi 6, dan lain-lain. Nah, itu untuk update tenaga. Kemudian kita lanjut lagi ke ini itu di update tenaga itu terus diterapkan di semua ini ya, di semua kue 1, kue 2 sampai kue 13 ini diterapkan semuanya. Nah, setelah itu yang kedua itu untuk harta karun. Jadi saya set untuk harta karun apabila tokoh kita ya bocil itu nanti menyentuh harta karun maka akan
menambah poin. Kalau kue kan menambah tenaga. Terus kalau harta karun itu nanti menambah poin. Oke, sebelum itu saya praktekkan dulu untuk yang ini nah, bocil yang kue terus nambah. Jadi saya praktekkan terlebih dahulu. Misal saya jalankan. Ini saya jalankan sebelum ini ya penghalangnya jalan. Ini sebelum anjing-anjingnya. Nah, ada suara, terus tenaganya nambah 3. Ini tenaganya nambah 3. Oke, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya untuk tadi ya, yang harta karun. Misal untuk harta karun itu ini jika bocil menyentuh harta karun, maka seperti tadi harta karun itu opacity 0 jadi hilang. Terus ada audionya terserah. Kemudian update point. Nah, di sini saya akan jelaskan update point. Tadi ya update point. Di update point itu kita harus buat properties dulu. Properties itu yaitu point itu jenisnya whole number dari 0 dan tambah point itu untuk nambah 5 itu jenisnya sama whole number. Dan update point ya seperti tadi, itu kita dari set poinnya tadi, poinnya itu poin awal kan masih 0 ditambah tambah poin berarti tadi 5. Nah, ini value-nya itu di kata-kata poin terus ditambahi nanti poinnya berapa. Oke. Kemudian setelah itu masuk ini diterapkan, kita terapkan yang update point ya. Karena jika menyentuh nanti maka akan nambah poinnya, nambah poin. Nambah poin 5, nambah poin 5 dan seterusnya. Ini diterapkan ke harta karun 1, harta karun 2, HK2, HK3, HK4 dan seterusnya. Oke. Untuk yang harta karun ini saya coba praktekkan terlebih dahulu ya hasilnya. Misal kitaran. Nah, ini posisi poin itu masih 0 ya, masih nggak ada. Kita misal itu di samping sana ada harta karun itu. Kita akan ambil harta karun itu. Nah, ada suara dan lihat poinnya itu nambah. Poinnya nambah 5. Ya, itu poinnya nambah 5 poin. Nah, itu adalah saat kita tidak. Nah, selanjutnya ada ini ya. Nanti saya jelaskan nanti dulu ya. Nah, selanjutnya di sini saya buat untuk yang rintangannya itu yang berupa anjing. Tadi anjingnya bergerak. Nah, untuk bergerak sendiri saya set gerakannya. Jadi misal kita lihat anjing yang ini ya, itu kan adanya di ini one drop itu kita bisa di sini lihat one drop. Nah, terus tambahkan prosedur add one drop prosedur. Nah, ini contohnya prosedurnya ada anjing G1 dan RANJ itu raja anjing ya yang besar. Nanti gerakannya ini saya akan jelaskan gerakannya gerakannya. Nah, gerakannya itu simpel ya. Jadi dia itu akan bergerak ke depan 20. Nah, terus kemudian ini durasinya 2 detik ya. Kemudian akan belok ke
kanan, balik 0,5. 0,5 itu berarti 180 derajat. Nah, balik, terus gerak lagi, balik. Nah, saya masukkan ke twin order karena ini gerakannya tidak bersama ya. Nah, kemudian saya masukkan lagi ke count up to 1000. Jadi ini berulang-ulang looping sampai 1000 kali. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang raja anjing itu gerakannya juga hampir sama. Tapi saya set di sini ini durasinya ini ya apa? Gerakannya ke kanannya 0,25. Tapi 0,5. Nah, 0,5 dan detail. Ini waktunya itu lebih cepat. Jadi misal saya set 1,5. Nah, jadi untuk yang raja anjing itu gerakannya lebih cepat gitu intinya. Nah, selanjutnya setelah dibuat prosedur ini, maka bisa dimasukkan. Misal ini anjing 1 gerakannya ini yang prosedur tadi anjing ANJG1. Nah, semuanya. Nah, untuk yang ini raja anjing ya gerakannya ya juga untuk RANJ gerakannya. Nah, oke, itu setelah kita set ini, nah baru kita menuju ke ininya penjelasan yang ini. Jadi ini sama seperti yang tadi, kita add event listener yang add event listener ini saya coba add listener, kemudian yang position orientation. Nah, setelah itu yang add collision star, kemudian custom array. Nah, di sini custom array pertama itu bocil, yaitu objek yang akan mengenai, dan ini objek yang akan dikenai, gitulah gampangannya. Ini yang akan dikenai kan anjing 1 dan seterusnya sampai raja anjing tadi ada banyak. Nah, di sini jika bocil ya tokoh kita itu menyentuh anjing 1, maka bocilnya itu akan hilang dan akan game over. Nah, di sini saya akan jelaskan game over. Jadi game over itu ada pada ini ya, toddler person, karena ini agar bisa dipanggil di bocil. Misal kita lihat bocil. Nah, bocil itu adanya toddler person, kemudian person dan pipet. Nah, ini toddler person saya buat 2 prosedur, yaitu ketika game over dan win. Nah, saya akan perlihatkannya. Ketika game over ini, ketika game over itu akan mengeluarkan kata game over. Nah, ini kemudian ball, tipenya ball, kemudian ada ini teskal 7 center biar di tengah ya, kemudian durasinya 2,0. Nah, setelah itu sudah ya, ini di set gini seperti ini. Win, untuk yang win itu jika menang ya, jika menang itu ini untuk yang setelah misal joget ya, itu ya kata-katanya you win. Itu sudah, kita kembali ke saya kembali ke event listener. Nah, di sini itu game over gitu ya, apabila mengenai anjingnya dan hilang, tokoh kita hilang, akan mati, gitulah game over intinya. Nah, kemudian setelah game over ini dibuat apa ya, biar tampilan backgroundnya hitam semua, gitulah, kayak pertandingan selesai, game over gitu.
Terus kemudian diterapkan juga jika tokoh kita bocil ini menyentuh anjing 2 dan seterusnya sampai raja anjing ini sampai banyak banget. Saya akan contohkan ini hasil dari yang ini ya. Hasil dari yang ini ketika saya run. Nah, ini tunggu anjingnya jalan. Jadi ini ada pembukaan yang tadi saya jelaskan di initial methodnya tadi. Ini ada panduannya, keyboard buat jalan, keyboard guidance buat mundur. Nanti akan saya jelaskan pas run dan kita main gamenya. Nah, gas jalan chill. Nah, ini udah jalan. Kita langsung saja kita matikan ya di sini ya. Biar kena oleh anjingnya. Ini. Malah kayak langsung game over dan kita akan mati game over. Itu adalah contoh yang ini. Nah, kemudian tadi ya yang di atas ini untuk saya buat untuk yang joget tadi ya. Jika bocil ini ketemu biduan 1, saya buat ini tadi tokoh lagi itu biduan 1. Nah, ini saya belum perlihatkan, nanti saya akan contohkan langsung pasrang. Jadi jika bertemu biduan 1 ini ya, biduan 1 itu ya nanti ada pertanyaan dari biduannya itu sih. Biduannya itu ada pertanyaan, halo apakah mau nyawer? Nah, ketika bocilnya itu ini ya kita buat ini dulu. Kita buat variabel dulu. Variabel itu tipe apa jenisnya whole number untuk answer 1. Nah, terus ketika apa ditanya, nanti answer ini itu ada pilihannya, itu kita set pilihannya itu ada 1 untuk iya dan 2 untuk tidak. Nah, di sini di if else-nya itu ya kita ketika bocilnya itu nanti atau kita yang main itu jawabnya 1, maka ini biduan 1 itu akan biduan G. Nah, ini saya akan jelaskan ini dulu. Biduannya itu apabila biduan G. Biduan G itu adalah prosedur di ini di pivot ya. Jadi kita buat biduan G dan biduan bocil, ada 2 biduan yang nanti bisa kita joget. Nah, di sini biduan G itu gerakan goyang lah, gerakan kayak joget, gerakan joget, biduannya itu joget. Kemudian nah setelah kita terima dan biduannya joget, kemudian kita juga bisa ikut joget, itu maka nyawernya itu akan diupdate seperti yang saya jelaskan tadi itu. Jadi nyawer nanti akan ada keterangannya satu kali nyawer karena update-nya itu tadi 1. Nah, kemudian apabila yang kita masukkan pilihannya tidak 1 atau tidak ya selainnya, itu bisa tidak atau yang lainnya lah, kita kan kadang masukin yang asal. Nah, itu maka biduannya akan bilang pulang aja sana lo cil. Kita itu suruh pulang dan kita tidak hasil nyawer kita tidak terupdate, jadi tidak nambah, masih utuh kosong. Nah, nanti akan saya coba ini setelah menjelaskan yang satunya lagi. Ini apabila bocil itu nanti bertemu biduan yang bocil. Nah, ini biduan bocil ini adalah karakter yang kita set itu untuk joget yang sebaya. Tadi kan ada peraturannya itu, jika joget sebaya maka win. Nah, nanti ini di sini saya set seperti tadi ya, apakah mau nyawer,
Terus apa jawabannya? Itu 1 ya, 2 tidak, sama. Nah ini apabila kita jawabannya 1, ya otomatis biduan bocilnya juga akan joget. Nah nanti update nyawer. Setelah update nyawer, itu kita bocilnya akan hilang dan kita akan menang. Itu tapi untuk sampai ke sini itu harus melewati rintangan yang tadi anjing-anjing banyak. Nah terus ini kita set biar backgroundnya hitam. Apabila kita jawabnya tidak 1 untuk ya atau lainnya itu, maka akan bocil ini karakter biduan bocilnya akan bilang pulang aja sana. Ini saya set pulang aja sana lo dengan durasi 2. Ini saya coba praktekkan ya. Saya harap otomatis ini saya jangan harus cepat-cepatan biar sebelum anjingnya datang. Sebelum anjingnya gerak datang. Nah itu kebetulan dapat. Nah ini adalah karakter biduan 1 ya. Ketika kita datangi, coba kita datangi sini. Nah, halo apakah mau nyawer ya? Ini. Nah, ketika kita ini ya jawab tidak, kita coba ya, kita coba ya dulu 1. Nah, otomatis di sini akan goyang. Kita juga bisa goyang, tadi tombolnya adalah S. Nah ini bisa ditambahi, sebenarnya bisa ditambahi sound, tapi karena saya laptopnya nggak kuat makanya saya nggak tambahin sound. Nah langsung kita nyawer nggak ramai, sebenarnya nggak ada sound. Nah setelah selesai nyawer, nah otomatis ini nyawer ini akan kita ada 1. Nah coba kita dekati lagi, apakah mau nyawer? Nah kita lihat. Nah kita lihat misal kita 2 tidak, pulang aja sana kecil. Nah seperti yang sudah kita set tadi. Nah kemudian kita langsung OTW menuju teman sebaya bocil biduan yang bocil ini ya, yang sama kayak tokoh kita, bocil kematian tokoh kita. Nah misal ini tadi. Nah halo apakah mau nyawer? Ketika kita tidak, maka pulang aja sana kecil. Nah sama, padahal dia juga bocil lalu pulang aja selesai. Coba kita ulangi ya. Apakah mau nyawer? Nah ketika kita terima nyawer ya 1, kemudian kita joget bareng langsung. Iya, iya, langsung joget bareng. Setelah selesai joget, maka kita akan you win. Dan sudah seperti itu yang buat. Nah saya jelaskan ini ya, ini game yang saya sudah buat tadi. Nah kemudian untuk menuju ke ini new first method, jadi kan di sini saya set untuk kerintangan ini ya, anjing-anjing ini itu saya set akan bergerak setelah tahapan ini pengenalan itu berakhir. Kayak misal selamat datang yang tadi, bot yang kita yang ini orang ini itu selesai memberikan
arahan, jadi kita tidak bingung untuk memainkan game awalnya. Selesai, nah baru anjing saya sebaran, "Selamat datang, hindari anjing-anjing pemakan bocil. Dapatkan tenaga dengan makan kue. Ini ada kesenangan, dapat poin dengan ambil harta karun. Menangkap dengan joget bersama bocil sebaya." Tadi panduannya up, keyboard up untuk jalan, keyboard down untuk mundur, right untuk belok kanan, kemudian left untuk belok kiri, keyboard D untuk lari, kemudian keyboard A untuk lompat, kemudian keyboard S untuk joget, kemudian gas jalan chill. Nah, setelah gas itu baru kita langsung kita coba mainkan gamenya. Berapa yang bisa kita dapatkan? Yang bisa kita dapatkan poinnya. Kita tunggu dulu, langsung kita gas. Aduh, dikit lagi malah kena kita. Wah, kita langsung dapat poin. Kita kabur. Mati, belum apa-apa mati. Oke, jadi itulah. Nah, di sini biar kita lebih mudah, saya juga bisa ubah untuk belok kanan, belok kirinya ya. Belok kanan. Biar tidak terlalu panjang belokannya saya set 1,25. Begitupun belok kiri tadi ya wes. Begitupun belok kanannya bisa di set 0,125. Nah, makanya kalau belok ini nggak terlalu banyak beloknya. Nah, itu saja ya yang bisa saya jelaskan mengenai game yang bisa saya buat. Sebenarnya saya juga ingin buat yang lebih detail, misal seperti melemparkan botol ke anjingnya biar hilang, tapi saya sudah bikin, ternyata laptop saya sendiri tidak kuat, makanya saya hanya menjelaskan yang seperti ini sekuatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.